Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sallallahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Wa kana yawmuhu mithlun min amsihi fa huwa yawmun. Wa kana yawmuhu sirrun min amsihi fa huwa qalbun. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengurus masjid Safi Hizmah yang berdaulat. Kemudian yang teristimewa Bapak, Ibu-ibu yang senantiasa hadir melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, juga nanti dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syarat diterimanya pun tidak merusaknya. Kalau dirusak tidak diterima. Contohnya merusaknya apa, Ustaz? Habis sholat mendiam misalnya, cerita-cerita. Ada juga untuk menyempurnakannya supaya pahala sholat kita tadi itu lebih sempurna. Maka pengurus masjid adakan majelis ilmu setelah melaksanakan sholat. Jadi yang tadinya tidak terlalu penuh, setelah sholat zikir lalu mendengarkan majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, semakin penuh pahalanya. Ayat yang dibawa oleh malaikat naik. Mudah-mudahan laporan malaikat sesuai dengan keinginan kita. Amin ya rabbal. Tapi yakinlah Bapak, kalau laporan malaikat itu tidak sama dengan laporan bawahan dengan atasan. Malaikat tidak akan mencintai. Kalau Allah akan banyak supaya bos senang. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita tidak boleh senantiasa tidak boleh
melupakan dan tidak boleh mengabaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di media sosial, di media-media Pak, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sama beragama Muslim dengan kita, tapi mereka tidak bisa melaksanakan rutinitas ibadah seperti kita. Kita bayang deh Pak, kira-kira Pak parang itu bom, oke. Lain apa yang bisa jiwa kira-kira itu tipis. Maka untuk itu, sembari kita mendoakan saudara kita yang ada di sana, kita juga senantiasa bersyukur tentu dengan menggunakan memanfaatkan nikmat yang luar biasa ini untuk hal-hal yang positif. Banyak ibadah, amaliyah, ibadah sosial, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kita akan coba berangkat dari hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Hadisnya sederhana, biasa, dan sudah sering didengar. Sebagian kita mungkin sudah hafal juga itu hadis. Hafal dengan sanad, hafal dengan matan, hafal dengan rawinya. Tapi memang pertanyaannya, bagaimana aplikasinya? Apa kata hadis? Man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari-harinya hari ini khairun min amsihi, lebih baik dari hari kemarin, maka inilah orang-orang umat-umatku yang beruntung. Baik khairun. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Konteks hadis tidak menyebut dalam spesial atau dalam sesuatu yang khusus, Pak. Nabi tidak sebut dalam hal ibadah, makhluk misalnya dalam sholat. Konteks hadis ini juga tidak menyebut secara rinci, baik ini apanya gitu. Hanya Nabi menekankan bahwa muslim yang hebat, muslim yang sebenarnya itu muslim yang yaumuhu khairun min amsihi. Hari-harinya itu selalu ada peningkatan, Pak. Ya peningkatan ibadah kepada Allah, ya peningkatan ekonomi, ya peningkatan pengalaman, ya peningkatan pengetahuan, peningkatan semuanya, ada hal-hal yang positif. Maka di sini ini sejalan dengan pepatah gitu, Pak Aminah. Apa sih orang? Itu alam berkembang jadi untuk senantiasa kita mengintrospeksi diri. Kira-kira hari ini sejak 12 malam tadi, kalau kita ambil kalender Masehi sampai 12 nanti, kita hitung dari sisi ibadah dibandingkan dengan hari yang pertama yang lebih bagus.
sisi sosial hari ini, adakah kita sudah membantu orang? Kalau tidak bisa membantu orang, tidak menyakiti hati orang saja cukup. Tidak banyak. Kalau tidak membantu orang, menyakiti hati orang banyak loh. Dari sisi kehidupan dunianya, apakah hari kita hari ini sudah lebih baik dari yang kemarin? Pengeluaran Pak, gitu Pak. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Ada saya kasih tahu. Beruntung ini. Lalu ada tipikal yang kedua. Maka yauhu mislu min amsihi fahuwa yabrun. Barang siapa yang harinya hari ininya sama saja hari ini dengan hari yang kemarin, tidak ada progres naiknya, maka inilah orang-orang yang merugi. Sama saja rugi. Dan wa kana yauhu sirrun min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ininya jelek dari hari kemarin, ini orang-orang yang terlalu. Ini teori, ini hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa risalah keislaman, agama yang kita anut dan kita pahami sampai hari ini. Tapi kenyataannya, justru di negara-negara yang umatnya non-muslim yang menerapkan hadis ini, mengingatkan bahwa pentingnya manajemen waktu dalam hidupnya. Kalau orang Indonesia kan terkenal dengan ngaretnya, Pak. Ini kalau berjanji dia akan stay. Tapi kalau kita dengar cerita orang di Jepang misalnya, di negara-negara barat misalnya, Australia misalnya, mereka sangat menghargai waktu. Sangat menghargai waktu. Karena waktu itu bagi mereka sangat penting. Dan sebenarnya bagi kita juga demikian. Karena ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW jauh. Lalu apa lagi misalnya? Ada satu hadis lagi misalnya Nabi mengingatkan, juga sangat familiar, sangat sering sekali kita dengar. Tapi tidak banyak dari kita yang mampu. Apa kata Nabi? Yutani khamsan qabla khamsin, syababaka qabla hiram. Ingat 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Kau bertanya jujur dengan nama-nama di situ, atau apa di situ. Ada tidak penyesalan? Boleh sekali baik, nama-nama yang lebih senior. Ada tidak dalam hati kita ini sedikit penyesalan mengingat waktu muda itu? Aduh. Lego, mungkin sekali-sekali terpikir ada apa? Kalau modelku dulu mungkin kini ikut posisi Pak. Dan aku sudah ingatkan, kita cari apa misalnya? Bagaimana generasi muda kita hari ini? Maka ada
Ameo yang mengatakan, untuk melihat bagaimana kondisi hari tua seseorang, lihatlah bagaimana kondisi dia waktu muda. Kalau waktu mudanya sibuk dengan hal yang positif, maka tuanya juga demikian. Sebaliknya, kalau waktu mudanya sibuk dengan hal yang negatif, tua juga ditiru. Ayo Pak. Kalaupun ada yang berbalik 160 derajat, itu namanya. Maka penting Pak. Ini awal kayak baca dulu. Nah, tugas kita untuk mengarahkan anak-anak muda yang ada di keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum. Jangan biarkan mereka terjerumus ke jalan hal-hal yang negatif. Lagi apa? Kami Bapak sebagai kepala keluarga di rumah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Lain dulu pernah diarahkan tidak anak kita. Jadi gini Pak, anak muda kita hari ini kalau kita buka di media sosial itu, kalau dipandang tiup sebentar tahun tinggi remaja tawuran. Tidak hanya tawuran Pak, banyak kasus-kasus yang lain. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu misalnya, ada satu anak remaja, dia coba standing, pakai stang motor tuh Pak. Dia udah paling di jalan-jalan pakai stang motor. Rupanya lost control, hilang kontrolnya, tabrak tembok. Ada anak yang sedang berwudu di bawahnya Pak. Begitu Bapak udah tahu informasi itu, rebah tembok, putus bawahnya Pak. Meninggal. Nak SMP. Apa Ibu? Abang kebetulan di bidang pendidikan. Jangan di bidang pendidikan. Jadi yang pahami Pak, kita tidak boleh menyerahkan pendidikan ini kepada sekolah 100% mengandalkan sekolah, tidak bisa Pak. Ya ada sekolah misalnya sekolah kita sampai sekolah bagus, banyak program-program bagus pendidikan karakter anak, tapi tidak bisa Pak. Tidak bisa kita mengandalkan 100%. Kenapa? Karena waktu anak di sekolah itu terbatas. Anak kita tuh cuci bawah di sekolah itu paling sampai sampai habis itu kan banyak di rumah di keluarga. Yang kontrol siapa? Ya kita. Ini yang banyak pedagang tanya Pak, pendidikan anak-anak Pak. Akan satu sekolah Ustaz. Kalau kan apa yang mau dengan sekolah? Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak Ibu jemaah sebagai yang berikut. Syabab bakal kalau kita hirau, kalau kita abai dengan kondisi generasi muda kita hari ini, kita bisa bayangkan 20, 30, 40 tahun ke depan yang memimpin negara kita ini, yang memimpin negara Jawa, anak-anak yang sudah membunuh orang, anak-anak yang suka tawuran. Kalau itu yang terjadi, maka bisa bayangkan Pak, kemungkinan ketenangan yang kini kita rasakan tidak bakal dirasakan oleh Nabi Joe. Ya pemimpinnya suka tawuran. Mulai gini Pak,
politik, tidak ada upaya mencalek, mencalon alam. Ini juga perlu menjadi perhatian gitu, Pak. Ini mohon maaf, bukan ceramah politik, hanya menyampaikan saja. Pak Ibu, jemaah saudara, waktu muda sebelum datang waktu. Kalau waktu tua, Pak Ibu, pada lama tenaga dan doa, pikiran laporan. Mulai kalau lama masuk 70-80. Jangankan orang lain, diri saya tidak tahu. Itu siklus dari Allah. Yang kedua kata Nabi apa? Wasihat kamu bersama. Sehat kan? Sehat itu mahal tak Bu? Bu, mahal tak sehat Bu? Mahal Bu. Kalau apa yang rumah sakit kan mahal. Maka karena mahal itu, ayo, waktu badan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, waktu sehat kita manfaat dan kita gunakan dengan sebaik. Karena kalau sudah sakit, percayalah, kita semua sudah pernah sakit. Tidak akan ada yang selesai. Jangan sakit yang berbahaya atau yang kronis. Sakit pinggang saja Pak. Sakit pinggang saja Pak. Imam lama supaya mampu. Lama saya mampu buat. Imam. Udah kau tegak. Allah sami Allah. Sakit enggak? Oke Bapak Ibu, ini kita bacakan pertanyaan. Nah, waktu kita lewat 19. Kenapa dengan dulu? Jawab Pak. Pertanyaan pertama. Setiap kita berusaha menjadi baik, setan selalu menghalangi kita. Itu racun Pak. Setan itu racun, setan itu desetting. Kalau mau komputer itu Pak, setan itu virus. Jadi kalau ada virus masuk ke handphone HP apa itu racun. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengingatkan kita bahwa syaitan itu adalah musuh yang banyak sekali. Ya. Yang pertama caranya, selalu ingat bahwa tugas syaitan itu adalah menggoda. Jadi kalau ada nampak orang yang menggoda, berarti itu syaitan Pak. Ya Pak. Jadi tugas setan itu adalah menggoda kepada keburukan. Nah masalahnya, dia hanya ada satu tarikan kepada godaan keburukan itu setan. Yang menggoda kepada kebaikan tidak ada Pak. Murni keimanan kita. Maka orang yang berbuat baik itu balasannya itu besar oleh Allah. Karena dia harus melawan tarikan satu arah kepada keburukan saja. Kalau dia mampu melawannya, maka pahalanya itu jatuh. Tapi kalau tidak, ya dibawa lagi. Bicaranya itu yang pertama. Ingat, tanamkan bahwa syaitan tugasnya menggoda. Baca dulu ingat Ustaz. Baca dulu mengenai begitu. Dengan berzikir. Berzikir. Nah, ada cara lain. Berzikir itu harus suci dulu. Benar.
zikirnya Ustaz? Boleh apa saja. Ada cerita bapak yang ngaji penghitung, gitu kan? Ada bapak yang pakai itu sih kok. Penghitung itu. Ada mau itu kok tasbih. Ada yang sudah digital. Ada tadi yang pakai manual, pakai manual, ada bisa. Ada yang pakai digital. Itu cukup bagus kan? Tuh, subhanallah. Tapi kalau tidak berhasil juga gimana ya? Berarti harus dikoreksi zikir. Apakah zikirnya itu sampai ke dalam atau hanya di mulut saja? Bagaimana cara membuat dia sampai ke dalam? Ulang terus. Kalau 5 kali pengenapa sampai itu baru Ustaz? 5 kali baru itu ya. Nabi itu udah habis ribuan sehari. Maka bagus juga itu Pak. Dipakai tasbih atau penghitung. Kalau orang tua dulu kan tasbih yang dari Makkah itu Pak. Yang 33 ada yang 99 itu Pak. Itu bagus. Terus baik Pak ya. Yang kedua, apa dimaksud riba dalam surah Al-Baqarah 275? Riba. Jadi riba ini sesuatu yang menghasilkan tanpa ada jerih payah. Itu pengertian secara umum. Tanpa ada usaha yang signifikan. Dia itu sejajar dengan judi, Pak. Judi. Kalau judi kan juga seperti itu, Pak. Kalau anak muda kita sekarang Pak main judinya canggih Pak, pakai slot. Lihat tahu Pak untuk slot. Nah cuma para ulama itu berbeda pendapat tentang kadarnya. Ada yang mengatakan bahwa setiap hal yang menghasilkan tanpa ada jerih payah kita, besar maupun kecil, itu riba. Maka dari ini muncul inisiatif Bank Syariah Indonesia. Muncul inisiatif itu. Lalu ada juga yang mengatakan untuk kepentingan, nah ini masuk ke kaidah usul fikihnya Pak. Mengambil sebanyak mungkin yang memunculkan manfaat pada kebetulan. Contohnya apa? Warga kita tidak punya rumah, mau beli rumah, uang pas-pasan. Terus solusinya gimana Pak? Rumah itu penting tidak Pak? Rumah itu kan basic, kebutuhan dasar. Ibadah itu bisa tenang kalau kita memiliki tempat untuk berdiam. Maka dengan dasar mengambil manfaat itu tadi, ya para ulama bersepakat itu boleh-boleh saja. Nah sekarang Bapak Ibu mau ikut yang mana? Oh saya punya pendapat sendiri Pak. Ya kalau Bapak mampu ya nggak masalah. Ya kan? Mampu nggak masalah. Jangan pula terjadi perbedaan karena persoalan yang seperti ini. Ini kan lebih ke khilafiyah. Ya, sebagian kita mungkin membuatnya itu terbatas. Sebagian yang lain
Tidak. Oke. Mau kita saksikan ya Bapak ya. Bagaimana hukumnya sholat seseorang ketika berjamaah sekiranya ada anak-anak yang main atau sholatnya apakah terputus? Bagaimana hukumnya kalau kita sholat ada anak-anak? Nah ini juga sudah lama ini ya. Aturan soft itu tidak ada yang bisa memutuskan soft. Misalnya, jangan kena anak-anak, seorang manusia yang diciptakan asli takbir. Kita sholat ada tembok, kita di depan tembok yang apa duduk itu adalah sholat kan? Tidak ada kan? Tidak ada. Lalu ada kosong di situ, lalu putus gak soft kita? Enggak. Kalau ada anak-anak main-main gimana? Nabi apa ya? Sholat di bawahnya, digendongnya itu cucunya Ali itu Husain Hasan Husain di bawahnya digendongnya. Itu artinya apa? Satu, menjadi pendidikan bagi anak-anak kita. Nah, bagaimana solusinya agar anak-anak kita ini tidak main setelah sholat? Kita sampaikan, Pak. Jangan dibiarkan. Sampaikan dengan baik-baik. Dan dia ada. Ada orang masjid sebagian, dan saya termasuk orang yang tidak setuju. Dia melarang anak datang ke masjid. Anak-anak datang ke masjid. Ini kan bahaya. Kita ini sampai kapan lagi? Kalau bapak kita yang sudah 50 itu kan tidak lama lagi. Ini mohon maaf aja jujur saya kan tidak lama lagi itu secara kalau ukurannya dari umat tidak lama lagi. Terus siapa yang akan mengisi masjid kita ini? Kalau kita larang anak ke masjid, siapa yang mengisinya? Masjid yang sebagus ini, seindah ini, pergi kita semua, masjid kosong. Yang salah siapa? Yang dosa siapa? Kita. Kita larang anak. Oke, Pak Ibu, maaf sholat maghrib yang dirahmati Allah. Itulah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan itu yang benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah datang dari pribadi kita sendiri. Allahu a'lam bishawab. Kita serahkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya yang lebih tahu dan yang tahu dari segala macam ilmu di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.